Inilah kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah subscribe, semoga masuk surga. Amin. Oke, kita lanjut. Sahabat MBS Channel, tahukah kalian? Di antara nabi-nabi Allah yang paling luar biasa kekuasaannya adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau bukan hanya raja bagi manusia, tapi juga bagi jin, hewan, bahkan angin. Allah anugerahkan kepadanya kerajaan yang tak tertandingi sepanjang sejarah. Dan inilah kisah luar biasa beliau saat bertemu Ratu Balqis dari negeri Sabah. Nabi Sulaiman memiliki kemampuan yang luar biasa. Bisa berbicara dengan buah binatang, memerintah pasukan jin, dan bahkan mengendalikan angin untuk membawa armadanya kemanapun ia mau. Pasukannya terdiri dari manusia, jin, dan burung, tersusun rapi seperti pasukan kerajaan besar. Suatu hari saat pasukannya bergerak, ia memeriksa barisan dan tak menemukan burung Hudhud. Dengan tegas ia berkata, "Jika Hudhud tidak memberi alasan yang jelas, aku akan menghukumnya." Tapi Hudhud ternyata datang dengan berita penting. Hudhud berkata, "Aku datang dari negeri Sabah. Aku melihat seorang wanita yang memimpin mereka, ratu yang memiliki segalanya. Namun mereka menyembah matahari, bukan Allah." Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman menulis surat. Surat itu berisi dakwah halus namun tegas, mengajak Ratu Balqis untuk berserah diri kepada Allah. Ia memerintahkan Hudhud untuk menyampaikan surat itu langsung ke kerajaan Sabah. Ketika Ratu Balqis menerima surat dari langit itu, ia terkejut. Ia berkumpul dengan para penasihatnya dan berkata, "Sesungguhnya raja-raja, jika mereka masuk ke suatu negeri, mereka akan merusaknya. Tapi Ratu Balqis adalah pemimpin yang bijaksana. Ia tak langsung menyerang atau menolak. Ia memilih untuk mau mengirim hadiah kepada Sulaiman untuk melihat apakah dia hanya menginginkan kekayaan. Namun Nabi Sulaiman menolak hadiah itu dan berkata, 'Apakah kamu hendak memberi harta kepadaku? Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik dari semua itu.' Ia ingin menunjukkan bahwa kebenaran tidak bisa dibeli dengan emas. Nabi Sulaiman kemudian meminta pasukannya memindahkan takhta Ratu Balqis dari Sabah ke Palestina sebelum ia tiba. Salah satu jin Ifrit berkata, 'Aku bisa membawanya sebelum engkau bangkit dari duduk.' Namun seseorang yang memiliki ilmu dari kitab berkata, 'Aku akan membawanya dalam sekejap mata.' Dan benar, takhta itu muncul di hadapan Nabi Sulaiman hanya dalam sekejap. Ketika Ratu Balqis datang dan melihat tahtanya sendiri sudah ada di istana Sulaiman, ia tercengang. Kemudian ia dibawa melihat sebuah istana lantai kaca bening yang di bawahnya mengalir air dan ikan. Ia mengira itu air, lalu menyingkapkan bajunya. Sulaiman menjelaskan bahwa itu hanyalah lantai kaca yang dibuat dengan keindahan luar biasa. Dan Balqis pun sadar, 'Aku telah berlaku zalim terhadap diriku, dan kini aku berserah diri kepada Allah, Tuhan semesta alam,' bersama Sulaiman. Kisah ini bukan hanya tentang kekuasaan, tapi juga tentang hikmah dan dakwah. Nabi Sulaiman menunjukkan bahwa kebenaran bukan dipaksakan dengan senjata, tapi disampaikan dengan kebijaksanaan. Ratu Balqis, meski seorang ratu agung, memilih non rendah hati dan menerima kebenaran. Allah tunjukkan bahwa tidak ada kekuasaan, kecerdasan, atau sihir yang bisa menandingi ilmu dan iman yang datang darinya. Dan ini menjadi pelajaran besar bagi kita. Berserah diri kepada Allah adalah jalan kebijaksanaan yang tertinggi. Setelah Ratu Balqis memeluk Islam, ia tetap dikenang sebagai pemimpin bijak, rendah hati, dan penuh hikmah. Nabi Sulaiman melihat dalam dirinya iman, kecerdasan, dan kemuliaan hati, bukan sekadar kecantikan atau kekayaan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Sulaiman kemudian menikahi Ratu Balqis sebagai bentuk ikatan dua kerajaan yang kini tunduk kepada Allah. Pernikahan mereka bukan sekadar persatuan dua bangsa, tapi menjadi simbol bahwa kekuasaan sejati ada pada mereka yang tunduk pada kebenaran. Balqis kemudian menetap di sisi Nabi Sulaiman dan tetap menjalankan perannya sebagai pemimpin yang adil, namun kini dalam cahaya tauhid.